Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kita lanjutkan di pembahasan Intan Pariwara kelas 11, masih di bab sistem pernapasan pada manusia, bagian penilaian harian. Oke, mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Suatu organ pernapasan berupa percabangan yang berjumlah sepasang. Nah, satu cabang menuju paru-paru kanan dan satu cabang lainnya menuju ke paru-paru kiri. Percabangan yang ke arah kiri lebih panjang nih dan juga lebih sempit dan mendatar daripada percabangan ke arah kanan. Berdasarkan karakteristik tersebut, organ pernapasan yang dimaksud adalah, jadi ditunjukkan pada ciri-cirinya sepasang nih, dia ke kanan dan juga ke kiri. Nah, ini berarti adalah cabang dari tenggorokan, yaitu bronkus. Oke, maka jawabannya di sini adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar struktur organ pernapasan berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf P berperan dalam proses apa? Oke, jadi untuk P di sini adalah epiglotis. Nah, epiglotis itu kan katup nih yang ada di laring. Epiglotis itu berperan dalam proses pengaturan makanan dan juga udara pernapasan agar melewati salurannya masing-masing. Jadi epiglotis itu bisa membuka dan juga menutup. Oke, jadi antara jalannya udara dan jalannya makanan itu berbeda. Lalu apa akibatnya kalau epiglotis tidak berfungsi dengan baik? Contohnya nih, kalian lagi makan tapi sambil ngomong. Nah, itu biasanya epiglotis kalian tuh bingung. Ini aku harus menutup ke arah si tenggorokan atau menutup ke arah kerongkongan. Akibatnya makanan kalian nih masuk ke tenggorokan dan jadilah yang namanya tersedak. Oke, makanya hati-hati. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, pengaturan makanan dan udara pernafasan agar melewati salurannya masing-masing. Kita lanjutkan ke nomor 3, perhatikan gambar berikut. Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan oleh huruf. Oke, jadi kita identifikasi dulu satu persatu. Untuk organ K itu kan faring. Kemudian organ L itu adalah trakea. Lalu M di situ adalah bronkus dan N adalah si bronkeolus. Kemudian si O-nya, O itu adalah alveolus. Nah, jadi yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida itu adalah organ alveolus. Maka jawabannya adalah yang O. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, pada mekanisme pernapasan luar, protein dalam sel darah merah yang mengikat oksigen untuk membentuk. Nah, jadi kalau pernapasan luar itu kan pernapasan yang terjadi di alveolus. Jadi pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di alveolus itu disebut dengan pernapasan luar. Kalau pernapasan dalam itu pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi pada sel atau jaringan tubuh. Jadi luar itu bukan berarti saat terjadi di hidung ya. Nah, ini sering jadi miskonsepsi nih, dikira pernapasan luar itu adalah pernapasan yang terjadi di hidung. Padahal ada di alveolus. Nah, jadi proteinnya itu bernama hemoglobin atau Hb. Hb di situ akan mengikat oksigen. Jadilah terbentuk yang namanya oksihemoglobin. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 5, udara pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara terjadi apabila, nah kalau menghirup udara ini berarti kan mekanisme dari inspirasi. Mekanisme inspirasi itu ditandai dengan otot antar tulang rusuk luar kontraksi. Oke. Otot antar tulang rusuk luarnya kontraksi. Atau kalau itu kalau pernapasan dada nih. Kalau pernapasan perut berarti otot diafragmanya akan kontraksi. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B, otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragmanya berkontraksi. Lanjut ke nomor 6, peristiwa yang terjadi apabila diafragma dalam posisi cekung ke arah rongga dada ditunjukkan oleh angka. Kalau diafragmanya cekung nih, itu berarti terjadi
terjadi ekspirasi atau saat menghembuskan nafas. Kalau diafragmanya datar itu saat inspirasi atau menghirup udara. Jadi kalian harus ingat ya, ketika datar itu kontraksi atau pas inspirasi, kalau saat melengkung itu berarti saat relaksasi atau saat ekspirasi. Nah, ditandai dengan apa nih? Jadi yang nomor 1 tuh otot diafragmanya relaksasi, betul. Kemudian volume rongga dadanya akan mengecil ketika ekspirasi kan, dan juga udaranya akan keluar dari paru-paru. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke nomor 7. Arfan mengeluarkan udara pernapasan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume yang dikeluarkan oleh Arfan kurang lebih itu 1500 cc. Nah, jenis volume udara yang dikeluarkan oleh Arfan tersebut adalah, jadi kalau dia mengeluarkan udara pernapasan setelah ekspirasi biasa. Nah, setelah ekspirasi biasa ini disebut dengan volume udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Nah, dia itu adalah udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Nah, memang volumenya sekitar kurang lebih 1500 cc. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 8, perhatikan data beberapa volume udara pernapasan berikut. Berdasarkan data tersebut, jumlah kapasitas vital paru-paru sebesar, nah di situ ada volume tidalnya 480, kemudian volume cadangan inspirasinya 1450, volume cadangan ekspirasinya 1500, volume residunya itu 9600. Maksudnya 960. Nah, berarti di sini yang ditanyakan kan kapasitas vital. Kapasitas vital itu volume tidal ditambahkan dengan cadangan inspirasi ditambahkan dengan cadangan ekspirasi. Jadi residu tidak perlu dihitung ya untuk vital. Kalau total baru residunya juga dihitung. Jadi di sini yang perlu kita hitung adalah 480 tambah 1450 dan ditambah dengan 1500. Maka hasilnya adalah 3430. Jawabannya adalah yang C. Tapi ketika total yang ditanyakan kapasitas total paru-paru, maka dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu semuanya bisa kalian jumlahkan. Oke, jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 9, seseorang yang sering merokok biasanya akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak. Karena jadi kebiasaan merokok itu kan bisa menyebabkan perubahan struktur nih pada saluran pernapasan kita, terutama jaringan paru-paru. Nah, pada saluran pernapasan yang berukuran relatif besar, sel mukonya itu akan membesar. Jadi untuk saluran pernapasan pada perokok, itu saluran pernapasannya akan berukuran lebih kecil. Nah, sehingga akan terjadi peradangan ringan dan juga penyempitan yang disebabkan karena bertambahnya sel-sel mukosa dan juga penumpukan lendir. Jadi kalau orang yang suka ngerokok itu akan terbentuk lebih banyak lendir lah daripada orang yang tidak merokok. Nah, jaringan paru-paru itu kemudian akan meningkatkan jumlah sel radangnya dia dan terjadi kerusakan pada alveoli. Akibatnya apa? Udara yang masuk dan juga keluar dalam satu kali bernafas itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dalam keadaan normal, orang yang tidak merokok nih maksudnya. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan para perokok itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak. Jadi dia nafasnya lebih cepat gitu maksudnya di sini. Oke, maka jawabannya adalah D, saluran pernapasannya menyempit. Nomor 10, setiap pagi Danang rutin melakukan jogging. Setelah melakukan jogging, frekuensi pernapasan Danang menjadi lebih cepat daripada sebelum melakukan jogging. Peristiwa tersebut terjadi karena jadi semakin berat aktivitas seseorang itu kan frekuensi pernapasannya juga akan semakin cepat, meningkat atau cepat nih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Contohnya pada saat jogging. Otot-otot tubuh itu kan akan membutuhkan energi lebih banyak. Karena butuh energi lebih banyak, maka pasokan oksigen yang diperlukan juga akan lebih banyak. Dan ketika tubuh kita atau otot kita melakukan gerakan, itu kan butuh oksigen nih dan juga akan menghasilkan karbon dioksida. Jadinya untuk menambah pasokan oksigen dan untuk mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam jaringan tubuh kita, menjadikan frekuensi pernafasan kita menjadi lebih cepat.
Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Tubuh memerlukan pasokan oksigen lebih banyak dan tubuh juga mengurangi kadar karbon dioksida yang telah meningkat. Kita lanjutkan ke nomor 11. Tina mengalami beberapa gejala seperti berikut. Ada demam disertai batuk, kemudian hidungnya tersumbat, wajahnya terlihat pucat, nafsu makan berkurang, dan tubuhnya terasa lemas. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, nama penyakit yang dialami oleh Tina beserta penyebabnya yang benar adalah ini sebenarnya penyakit ini sangat sering kita alami ya. Jadi dimulai dari demam, kemudian hidung tersumbat, berarti kan flu nih. Ini flu, jadi nafsu makan berkurang, tubuhnya lemas. Ini penyakit influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus. Nah, memang ada peradangan nih di bagian selaput mukosa di saluran pernapasan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 12, seorang yang terinfeksi patogen dan alergen pada rongga hidungnya akan mengalami bersin-bersin dan hidungnya tersumbat. Berdasarkan gejala-gejalanya, kemungkinan orang tersebut menderita penyakit. Jadi ini yang tadi ya, yang ada di hidung. Yang ada di hidung yang disebabkan oleh alergen itu adalah rinitis. Ini sudah kita bahas di uji kompetensi 2. Rinitis itu peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi patogen dan juga alergen. Jadi orangnya akan bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat atau bisa juga hidungnya akan berair. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B, rinitis. Nomor 13, perhatikan gejala-gejala penyakit pada sistem pernapasan berikut. Gejala-gejala yang dapat dialami oleh penderita sianosis ditunjukkan oleh, sianosis itu kan kadar oksigen di dalam darahnya itu sangat rendah. Nah, ini sudah dibahas juga nih di bagian uji kompetensi 2. Ciri utamanya adalah membran mukosanya berwarna biru atau kebiruan atau bisa juga pucat. Kemudian ada sesak napas, sakit pada dada, lengan, bahkan jari tangan, dan juga bisa sampai berkeringat dingin. Oke, jawabannya di sini adalah nomor 1, kemudian nomor 2, dan juga nomor 3. Jawabannya adalah yang A. Nomor 14, Andika tiba-tiba mengalami sesak nafas. Salah satu temannya yang telah mengetahui riwayat penyakit Andika segera memberikan pertolongan pertama dengan menyemprotkan inhaler melalui mulut Andika. Berdasarkan kasus tersebut, kemungkinan Andika menderita penyakit. Nah, ciri utamanya di situ tiba-tiba sesak nafas ya. Kemudian diberikan pertolongan pertama berupa inhaler. Dan ini berarti Andika sedang mengalami asma. Asma tadi itu adalah penyempitan pada saluran pernapasan sehingga penderitanya akan mengalami kesulitan bernapas. Nah, biasanya karena alergen. Alergennya macam-macam nih, bisa rambut halus dari hewan, bisa juga polusi udara, debu, asap rokok, bahkan udara atau cuaca yang terlalu dingin juga bisa. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut, pasangan yang sesuai antara nama penyakit yang dapat menyerang bagian yang ditunjuk oleh huruf P beserta gejalanya adalah, jadi huruf P di situ adalah pleura. Pleura itu semacam selaput pembungkus pada paru-paru. Nah, kalau pada bagian P itu mengalami kelainan ataupun peradangan, itu akan menyebabkan penyakit yang namanya adalah pleuritis. Nah, untuk gejala dari penyakit pleuritis sendiri itu adalah batuk kering, kemudian sesak napas, demam, sakit bagian dada, bahu, sendi, dan juga otot. Dan juga kadang juga penderitanya bisa mengalami mual. Oke, jadi jawabannya di situ adalah yang D. Nomor 16. Selama beberapa hari Pak Surya sering mengalami kelelahan, batuk berdahak, demam tinggi, sesak napas, dan nyeri pada bagian dada. Oleh karena itu, Pak Surya melakukan ronsen paru-paru di rumah sakit. Hasil ronsennya menunjukkan bahwa terdapat cairan kental di dalam alveolus. Jadi oleh karena itu, dokter menyarankan untuk melakukan penyedotan cairan secara rutin. Berdasarkan kasus tersebut, kemungkinan Pak Surya menderita penyakit yang disebabkan oleh
Oke, ingat ya kata kuncinya ketika ada cairan kental di alveolus berarti penyakitnya adalah pneumonia. Jadi penyakit pneumonia ini peradangan pada paru-paru bagian alveolus. Nah, gejala-gejalanya seperti yang ada pada soal nomor 16 ini. Jadi yang dialami oleh Pak Surya. Penyakit pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 17. Sudah bertahun-tahun Pak Dodo memiliki kebiasaan merokok. Suatu hari Pak Dodo itu mengalami batuk berkepanjangan disertai dengan darah dan napasnya terasa sesak. Oleh karena itu dokter menganjurkan Pak Dodo untuk melakukan ronsen paru-paru. Hasil ronsen yang menunjukkan bahwa paru-paru Pak Dodo mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil ronsen tersebut, kemungkinan penyakit yang diderita oleh Pak Dodo adalah, nah di situ dia merokok nih, perokok aktif, dia bertahun-tahun, paru-parunya mengalami kerusakan ketika di ronsen. Nah, berarti Pak Dodo ini mengalami penyakit yang disebut dengan kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu kan, kanker itu kan suatu penyakit yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik itu salah satunya ada di rokok. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 18, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit asma adalah, asma itu kan gangguan pernapasan atau penyempitan pada saluran nafas karena adanya alergen. Nah, kalau untuk menghindari penyakit ini berarti ya dengan cara menghindari kontak langsung dengan zat-zat yang menyebabkan alergi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, suatu penyakit pernapasan dapat disebabkan oleh keasaman darah yang melebihi karena penumpukan karbon dioksida dalam darah. Salah satu cara untuk mengatasi penyakit tersebut adalah, nah ini nih, darahnya terlalu asam karena kebanyakan karbon dioksida. Ini disebut dengan asidosis respiratorik. Cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan menggunakan bantuan pernafasan melalui ventilator mekanik. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Oke, nomor 20. Perhatikan beberapa cara pencegahan penyakit pada sistem pernapasan berikut. Peradangan pada laring akibat infeksi patogen dapat dicegah dengan cara ditunjukkan oleh angka. Jadi peradangan pada laring itu kan disebabkan karena infeksi patogen. Nah, cara mencegah penyakit ini itu diantaranya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, E, dan juga vitamin C, lalu menghindari makanan pedas serta istirahat yang cukup. Jadi penyakit infeksi pada laring ini disebut dengan penyakit laringitis. Oke, maka jawabannya tadi ada nomor 1 nih, betul, kemudian nomor 2 dan juga nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.